Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, kita kembali lagi akan merenungkan firman Tuhan di minggu hari ini. Di awal hari kita berdoa, kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih buat kesempatan lagi yang Kau hadirkan kami ada di hari ini. Kami mau melandasi hari ini, hari pertama di minggu ini untuk merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah usahakanlah perdamaian. Nah, saudara, dalam Injil Lukas 6, 27 hingga 28, Tuhan Yesus pernah berkata begini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, Bapak Ibu, secara nalar manusia, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah sangat bertentangan dengan kehendak manusia, bahkan dianggap tidak masuk di akal dan bahkan tidak mungkin. Tetapi karena ini adalah perintah Tuhan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai pengikut Kristus, kita harus taat melakukan apa yang diperintahkannya. Dan inilah seharusnya yang menjadi lifestyle, bahkan menjadi way of life dari pengikut Kristus atau orang percaya. Itu sebabnya Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menasihatkan dan menegaskan kembali agar supaya jemaat di Roma saling mengasihi. Agar mereka hidup dalam kasih dan sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepada setiap mereka, bahkan di sini kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 18 tadi. Maka melalui kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus hendak menerangkan kepada kita dua hal. Yang pertama, bahwa sadarilah dan ketahuilah, bahkan mengerti dan maklumilah. Karena di dalam persekutuan, komunitas, dan kebersamaan apapun itu, pasti ada perbedaannya yang akan berpotensi juga pada perselisihan, pertentangan, bahkan bisa sampai pada perpecahan. Kenapa? Karena setiap orang dalam komunitas atau jemaat itu berbeda-beda latar belakang hidupnya, sukunya, pergumulan-pergumulannya, pendidikannya, kebutuhannya, dan lain sebagainya. Karena itu janganlah kita cepat-cepat emosional, jangan cepat tawar hati, putus asa, kecewa, lalu segera meninggalkan persekutuan atau memutuskan persahabatan dan pertemanan. Bahasa umumnya memutuskan tali silaturahmi kita, kan begitu. Nah, hal yang kedua adalah bahwa dengan adanya kondisi dalam jemaat atau persekutuan yang demikian itu, sesungguhnya memberi ruang dan kesempatan bagi setiap jemaat siapapun dia untuk dapat melakukan dan mengalami firman Tuhan, mengaplikasikannya, yaitu melakukan firman Tuhan. Yang pertama yaitu apa? Dia dapat mengusahakan perdamaian, pengampunan, dan pemulihan. Apalagi jikalau persoalan dan permasalahan itu ada kontribusinya dia itu sendiri, bahkan bergantung kepada dirinya. Maka sedapat-dapatnya hiduplah dalam damai dan ciptakanlah perdamaian dengan semua orang. Maka yang kedua, kita akan mengalami firman Tuhan itu, bahwa persekutuan itu akan menjadi produktif, akan indah dan baik adanya, dan bahwa berkat Tuhan akan turun mengalir dan memberkati di dalam setiap orang yang hidup dalam damai dan mengusahakan damai. Serta dia juga akan disebut, dikenal sebagai anak-anak Allah yang memuliakan nama Allah, yang akan menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Nah, pertanyaannya adalah, mampukah kita melakukannya? Jawabannya, bila Tuhan memerintahkannya untuk mengasihi musuh, bahkan hidup dalam perdamaian, pastilah mampu. Kenapa? Karena Tuhan
sudah mengasihi kita dan sudah memberi kita kemampuan itu, kuasa untuk apa? Untuk melepaskan pengampunan. Masalahnya bukan pada soal mampu atau tidak, tetapi kepada soal apakah kita mau atau tidak. Mari kita belajar dari Yusuf. Walaupun memiliki kesempatan untuk membalas kejahatan dari saudara-saudaranya, tetapi ia memilih untuk mengasihi, mengampuni dan membalasnya dengan kasih dan kebaikan. Begitu juga dengan Raja Daud. Meskipun beroleh kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Saul yang jahat, yang selalu berusaha untuk menyingkirkan Daud dan membunuhnya, tetapi Daud memilih untuk tidak melakukan tindakan balas dendam. Bukan karena Daud takut kepada Saul, tetapi ia lebih takut kepada Tuhan. Bahkan di dalam 1 Samuel 26-23 Daud berkata, "Atau aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Itu jelas di sana. Bahkan teladan agung kita Yesus Kristus sekalipun menerima ketidakadilan dari pengadilan Roma, fitnah dan dengki dari para imam-imam besar, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, serta ironisnya pengkhianatan dan penyangkalan dari sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, yaitu Yudas, bahkan Petrus, dan juga Thomas dan lain-lain sebagainya. Di atas salib, di tengah kesakitannya dan kesengsarannya, Yesus masih berkata, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, pertanyaannya dengan semua ini, masihkah ada alasan bagi kita untuk tidak mau berdamai dan tidak mau mengampuni? Mari, sedapat-dapatnya jikalau hal itu bergantung padamu, usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan semua orang, terlebih dengan orang-orang di dalam persekutuanmu, dalam jemaat, dan di dalam komunitasmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Teraikanlah dalam hidup kami dan mampukan kami Roh Kudus untuk boleh mengusahakan perdamaian di mana kami hadir. Karena di sanalah Tuhan ada dan Tuhan utus kami untuk boleh menyatakan kesaksian kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Jadilah membawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.